Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Fajra Fajri Arusdin, dan kawan kelompok saya yaitu Nurlisa Taib. Kali ini kita akan membahas terkait dengan akuntansi aset tetap berwujud. Definisi aset tetap sendiri dalam PSAK nomor 16 revisi tahun 2007 adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasional perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Masa manfaat di sini adalah periode aset tetap diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan atau jumlah produksi ataupun unit serupa yang diharapkan perusahaan diperoleh dari aset itu sendiri. Selanjutnya, pengakuan aset tetap menurut PSAK nomor 16 revisi tahun 2007 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut tidaklah berlaku untuk hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam, dan sumber alam sejenis yang tidak dapat diperbarui. Terhadap biaya yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Biaya perolehan atau cost adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau dinilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi. Bila dapat diterapkan jumlah yang diatribusikan pada aset saat pertama kali diakui dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain. Suatu benda berwujud dapat diakui dan dikelompokkan sebagai aset tetap sesuai ketentuan akuntansi komersial apabila yang pertama, manfaat ekonomis yang akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut kemungkinan akan mengalir ke dalam perusahaan. Yang kedua, biaya perolehan dapat diukur. Untuk mengukur biaya perolehan yaitu contoh kasusnya, PT Mekar membeli sebuah mobil angkutan orang kapasitasnya lebih dari 10 orang dengan harga perolehan yang dirinci sebagai berikut. Yang pertama, harga pembeliannya 220 juta. Pajak penghasilan pajak pertambahan nilai yang harus dibayar itu sebesar 10%. Jadi 220 juta dikali 10% itu dapat 22 juta. Kemudian ada PPNBM. PPNBM itu apa? Pajak penjualan atas barang mewah. Itu sama, yaitu 10%. Sehingga 22 juta juga, sehingga harga perolehan dari mobil angkutan yang sebelumnya akan dibeli PT Mekar adalah 264 juta. Di mana suatu aset tetap diakui sebagai aset pada awal harus diukur sebesar biaya perolehan. Menurut paragraf 16 PSAK nomor 16 tahun 2007, komponen yang dimaksud atas biaya perolehan terdiri atas yang pertama harga perolehan, yang kedua biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung ke aset tetap, yang ketiga estimasi awal biaya pembongkaran, pemindahan aset, dan restorasi alokasi aset. Pengertian biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunainya dan diakui pada saat terjadinya. Biaya perolehan dari suatu aset tetap diukur dengan nilai wajar, tetapi dikecualikan terhadap transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial. Kemudian yang kedua, nilai wajar dari suatu aset diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Suatu entitas haruslah memiliki model biaya atau model revaluasi dan kebijakan akuntansinya terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Perolehan aset tetap itu ada berbagai macam. Yang pertama ada secara gabungan, kemudian ada secara angsuran, secara pertukaran, kemudian ada secara dengan membangun sendiri, setelah itu ada dari hibah, bantuan atau sumbangan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah perolehan aset tetap secara gabungan.
Apabila aset peroleh secara gabungan, maka harga perolehan masing-masing aset tetap ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Contoh, harga bangunan termasuk tanah itu 300 juta. Itu biaya notarisnya, biaya balik nama, dan biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Maka alokasi harga perolehan dapat dihitung, bisa dilihat dari tabel yang ada di bagian bawah. Yang pertama, tanah harga wajarnya itu 150 juta. Harga bangunan itu harga wajarnya 100 juta, sehingga jumlah dari harga wajar atas tanah dan bangunan yaitu 250 juta. Sehingga kita dapat menghitung alokasi harga perolehan, yaitu 150 juta dibagi 250 juta, itu dikali 300 juta dapat 180 juta. Itu untuk tanah. Kemudian untuk bangunan 100 juta dibagi 250 juta, kemudian dikali dengan 300 juta, itu hasilnya dapat 120 juta. Yang dimana ketika dijumlahkan alokasi harga perolehannya itu adalah 300 juta. Selanjutnya kita akan buat jurnal pembelian tunai atas aset tersebut. Ya, seperti biasa, ada akun tanah dan bangunan di debit sebesar tanah 180 juta dan bangunan 120 juta, sehingga akan mengurangi kas ataupun bank yaitu 300 juta. Kemudian perolehan aset tetap secara angsuran. Terhadap aset tetap yang dibeli secara angsuran perlu diperhatikan kontrak pembeliannya. Contoh, aset tetap secara angsuran menggunakan bunga efektif. Bunga efektif itu kayak bagaimana? Bunga efektif ialah perhitungan suku bunga yang mengacu pada sisa utang. Contohnya, aset tetap yang dibeli berupa mobil dengan harga perolehan 120 juta dibayar sebesar 24 kali angsuran, di mana masing-masingnya itu ada 5 juta, dibayarkan 5 juta per bulan dengan bunga 20% per tahun. Untuk perhitungan angsuran pertama, angsuran bulanan ya sudah ditentukan yaitu 5 juta. Bunga angsuran pertama itu berarti 1/12. 12 itu adalah angka bulan dalam setahun yaitu 12. Kemudian dikali 20%. 20% itu dari bunga per tahunnya. Dari bunga per tahunnya yaitu 20% dikali 120 juta. 120 juta itu harga perolehannya. Sehingga ketika angsuran bulannya itu 5 juta, bunganya itu dapat 2 juta. Kemudian ditambahkan 5 juta ditambah 2 juta, itu dia dapat jumlah pembayaran 7 juta di angsuran bulan pertama. Angsuran bulan kedua dilakukan lagi perhitungan di mana angsuran bulanannya itu tetap 5 juta karena sesuai dengan peraturan yang sesuai dengan yang ada sebelumnya itu 5 juta. Dia harus membayar mobilnya itu per bulannya itu 5 juta. Sehingga angsuran bulannya 5 juta dengan bunganya 1/12 kali 20% dikali 120 juta dikurang 5 juta karena sebelumnya dia sudah membayar di angsuran bulanan yang pertama, sehingga yang total bunganya yang harus dibayar adalah 1.915.900. Di angsuran kedua dia cukup membayar 6.915.900. Gitu. Sehingga ketika kita membuat ayat jurnal terkait transaksi tersebut, yang pertama saat pembelian aset tetap mobil 120 juta, berarti menambah utang angsuran 120 juta. Kemudian saat pembayaran angsuran, utang angsuran 5 juta, kemudian ada beban bunganya 2 juta, setelah itu mengurangi ya kas karena membayar yaitu 7 juta. Saat pembayaran angsuran kedua, seperti biasa utang angsurannya berkurang 5 juta, beban bunganya itu ada 1.915.900, mengurangi kas untuk membayar utang dan beban tadi yaitu 6.915.900. Kemudian ada perolehan aset tetap secara angsuran yang dimana menggunakan bunga tetap. Bunga tetap itu adalah bunga yang dibayar akan selalu tetap,
bunganya akan selalu tetap, mau itu dari angsuran yang pertama sampai angsuran yang terakhir gitu. Contoh kasusnya, sebuah kendaraan dibeli dengan harga perolehan tunai 120 juta. Kendaraan dapat dibeli dengan cara angsuran, yaitu sebanyak 24 kali dengan bunga 25% per tahun. Harga beli dihitung sebagai berikut. Yang pertama, harga perolehan tunainya itu 120 juta. Bunganya 120 juta harga perolehan dikali dengan bunga per tahunnya 25% dikali 24 per 12, itu jadi 60 juta. Jadi 120 juta ditambah 60 juta dapat harga beli dengan angsuran, yaitu 180 juta. Angsuran yang dibayar setiap bulan sebesar 1/24 dikali dengan 180, itu sama dengan 7.500.000. Jadi setiap bulan dia akan membayar kendaraan tersebut dengan harga 7.500.000. Ini adalah ayat jurnal terhadap ayat jurnal daripada perhitungan sebelumnya, yaitu dimana ya mobil di debit 120 juta, kemudian menambah utang 120 juta di kredit. Saat pembayaran angsuran pertama, ya seperti biasa utang angsuran secara otomatis berkurang, dan ketika utang berkurang berada di debit 5 juta, beban bunganya 2.500.000, kasnya itu ada 7.500.000. Begitupun pada angsuran kedua dan seterusnya, beban bunganya tetap sama 2.500.000. Kemudian ada perolehan aset tetap secara pertukaran. Menurut PSAK nomor 16 revisi 2007, suatu aset tetap dapat diperoleh dengan pertukaran atau pertukaran sebagian. Dalam pertukaran sebagian, aset dapat dilakukan untuk suatu aset tetap tidak serupa aset lain. Biayanya diukur pada nilai wajar aset dipertukarkan atau diperoleh yang paling andal sebanding dengan nilai wajar aset yang dipertukarkan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara dengan kas. Jika nilai wajar lebih besar dari nilai buku, maka perusahaan tersebut laba. Namun jika nilai wajar lebih kecil daripada nilai buku, perusahaan tersebut akan rugi. Kita beralih ke contohnya. Contoh, PT Ansori merupakan sebuah perusahaan jasa pengangkutan dengan trek jenis baru. Berdasarkan pembukuan, harga perolehan trek lama adalah sebesar 60 juta. Telah disusutkan sebesar 40 juta. Ditukar dengan trek baru yang nilai perolehannya 80 juta dan kekurangannya dibayar tunai, di mana harga pertukaran aset lama sebesar 24 juta. Hitunglah laba atau rugi dan nilai tunai yang harus dibayar atas pertukaran tersebut dan buat jurnal atas transaksi tersebut. Oke, tolong menghitung perhitungan laba atau rugi pertukarannya dulu. Harga perolehan truk lamanya tadi 60 juta, kemudian penyusutannya itu 40 juta, berarti 60 harga perolehan dikurangi penyusutan, dia dapat harga sisa buku sebesar 20 juta. Harga tukar tambah truk lama itu 24 juta. Secara otomatis dia ada sisa atau selisih uang yang dia miliki itu sebanyak 4 juta dan itu termasuk laba. Nilai truk baru yang dibeli itu 80 juta. Harga tukar tambah truk lama itu kan 24 juta. Berarti tambahan uang tunai itu 56 juta. Untuk jurnal transaksinya, akumulasi penyusutan 40 juta, alat angkut baru 80 juta dengan kreditnya kas 56 juta, alat angkut lamanya 60 juta dan laba pertukaran itu sebesar 4 juta. Demikian sebaliknya, apabila nilai tukar tambah aset lama berdasarkan kesepakatan adalah 18 juta, maka perhitungannya sebagai berikut. Harga perolehan truk lama kan 60 juta, dikurangi dengan penyusutan dari truk lama tersebut 40 juta, jadi harga sisa bukunya itu 20 juta. Jika harga tukar tambah truk lama yaitu 18 juta, maka harga sisa buku kan 20 dikurang 18 dikurang 20 kan minus 2 juta gitu. Jadi dia mengalami kerugian sebanyak 2 juta. Nilai truk bukunya 80 juta, harga tukar tambah truk lama itu 18 juta, tambahan uang tunai 62 juta.
akumulasi penyusutan 40 juta, alat dengan jurnalnya ini akumulasi penyusutan 40 juta di debit, alat angkut baru 80 juta dan ruginya 2 juta. Kas 62 juta, alat angkut lama 60 juta. Perbedaan daripada akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan dalam menilai perolehan aset tetap. Jadi kalau dalam akuntansi komersial, PSAK nomor 16 revisi tahun 2007 menyebutkan bahwa keuntungan dan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi. Sedangkan dalam akuntansi perpajakan menurut pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar menukar harga adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar atau market price. Contoh kasus, pada tanggal 2 Januari 2016 PT Anugrah menukar aset tetapnya berupa mobil dengan mobil yang sama milik PT Rahmat dengan rincian dan perhitungan laba atau rugi terkait transaksi tersebut. Yang pertama, PT Anugrah dengan nilai sisa buku 150 juta dengan nilai pasar 160 juta. Sehingga dia mendapatkan laba sebesar 10 juta. Sedangkan PT Rahmat itu nilai sisa bukunya 120 juta dan nilai pasarnya 80 juta, sehingga dia mengalami kerugian 40 juta. Ini terkait pertukaran dengan aset sejenis atau contohnya saham. Pasal 10 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa apabila terjadi pengalihan harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan, definisi badan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUHP sebagai pengganti saham atau pengganti atau penyertaan modal, maka dasar penilaian harta bagi badan yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar harta tersebut. Kita kembali ke contoh kasus. PT Anugrah menyerahkan mesin seharga 300 juta kepada PT Rahmat sebagai pengganti penyetaraan sahamnya dengan nilai nominal 250 juta harga pasar. Mesin pada saat itu 320 juta, maka pencatatan dilakukan oleh yang pertama adalah PT Anugrah, penghasilan sebagai objek pajak penghasilan sebesar 20 juta. Itu didapat dari 320 juta dikurang 320 juta yaitu harga pasar mesinnya itu 320 juta ininya. Kemudian 300 jutanya adalah harga daripada mesin tersebut 300 juta. PT Rahmat mencatat mesin sebagai aset tetap, jadi 320 juta. Kemudian mencatat agio saham premium on stock sebesar 70 juta. Didapat dari 320 juta dikurang dengan nominal saham. Penyetaraan sahamnya dengan nilai nominal 250 juta. Itu dapat 70 juta. Kemudian ada perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri atas harga belinya dan setiap biaya yang diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya tidak langsung atau overhead cost, efisiensi atau inefisiensi, dan bunga selama masa konstruksi juga termasuk dalam nilai aset tetap karena membangun sendiri. Kemudian ada perolehan aset tetap secara hibah, bantuan, dan sumbangan. Aset tetap yang diperoleh dari hibah pemerintah tidak boleh diakui sampai entitas memperoleh keyakinan akan memenuhi kondisi atau prasyarat hibah. Kemudian terhadap aset tetap yang diperoleh dari sumbangan harus dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan akun modal yang berasal dari sumbangan atau modal donasi. Contoh, suatu lembaga menerima bantuan atau donasi sebesar 300 juta. Jadi jurnalnya kas 300 juta dan modal donasi 300 juta. Ketika dia penerima bantuan menjurnal kas 300 juta dan penghasilan 300 juta, penghasilan sumbangannya 300 juta. Sedangkan pemberi bantuan itu mencatat biaya sumbangan 300 juta dan kas di kredit sebesar 300 juta.
Penyusutan aset tetap menurut PSAK nomor 16 revisi 2007, depresiasi penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Akuntansi komersial, penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berwujud dengan syarat aset berwujud tersebut 1. Diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. 2. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. 3. Ditahankan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau pemasok barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. Akuntansi perpajakan, persyaratan aset yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan. 1. Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud. 2. Harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 3. Harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Penyusutan aset tetap secara akuntansi komersial. Dasar waktu 1. Metode garis lurus. Biaya penyusutan berdasarkan perjalannya waktu dalam jumlah-jumlah yang sama selama masa manfaat aset tetap berwujud tersebut. Rumusnya, biaya penyusutan sama dengan tarif penyusutan kali dasar perhitungan penyusutan. Tarif penyusutan sama dengan 100/5 sama dengan 20%. Contoh, aset tetap dengan harga perolehan 300 juta, maka perhitungan penyusutan adalah 20% kali 300 juta sama dengan 60 juta. Jurnalnya yaitu beban penyusutan aset tetap 60 juta debit sama akumulasi penyusutan aset tetap 60 juta kredit. 2. Metode pembebanan menurut. Metode jumlah angka tahun adalah metode jumlah angka tahun yang akan menghasilkan jumlah penyusutan yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Rumusnya, biaya penyusutan sama dengan tarif penyusutan kali dasar perhitungan penyusutan dalam perhitungan penyusutan sama dengan harga perolehan kurang nilai residu. Contohnya, apabila masa manfaat hanya 5 tahun, maka penjumlahannya yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Harga perolehan aset tetap 300 juta, nilai residu 45 juta, penyusutan 255 juta, masa manfaat 5 tahun, maka penyusutannya adalah tahun ke-1 5/15 kali 300 juta kurang 45 juta sama dengan 85 juta. Tahun kedua 4/15 kali 255 juta sama dengan 65 juta. Tahun ketiga 3/15 kali 255 juta sama dengan 51 juta. Tahun keempat 2/15 kali 225 juta sama dengan 34 juta. Tahun kelima 1/15 kurang 255 juta sama dengan 17 juta. Perolehan aset tetap. Metode saldo menurun atau saldo menurun ganda. Dalam metode ini besarnya biaya penyusutan semakin lama menjadi lebih kecil dari tahun ke tahun dengan dasar pemikiran bahwa kapasitas aset tetap dalam memberikan jasanya dari tahun ke tahun semakin menurun. Perhitungan biaya perolehan dapat dirumuskan sebagai berikut. Harga perolehan aset tetap 300 juta, nilai residu 40 juta, persentase penyusutan metode garis lurus 20%, persentase penyusutan metode saldo menurun adalah 2 kali 20% sama dengan 40%, masa manfaat 5 tahun. Maka penyusutan tahun ke-1 40% kali 300 juta sama dengan 120 juta. Penyusutan tahun kedua sama dengan 40% kali
300 juta kurang 120 juta sama dengan 72 juta. Penyusutan tahun ketiga 40% kali 180 juta kurang 72 juta sama dengan 43 juta 200. Penyusutan tahun keempat 40% kali 108 juta kurang 43 juta 200 sama dengan 25 juta 920. Penyusutan tahun kelima 40% kali 64 juta 800 kurang 25 juta 920 sama dengan 15 juta 552.